Saudara, polisi masih mengusut kasus dugaan bunuh diri satu keluarga di Pakis, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Polisi menduga kasus bunuh diri keluarga guru ini terkait masalah utang. Polisi terus mendalami kasus kematian seorang guru beserta istri dan anaknya di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Dari olah TKP, polisi menemukan sejumlah barang bukti. Polisi menduga kematian 3 orang yang terdiri dari ayah, ibu, dan 1 anak ini merupakan kasus bunuh diri. Di TKP, polisi juga menemukan pesan yang diduga ditulis oleh salah satu korban. Polisi juga telah memeriksa 7 saksi dari tetangga dan rekan korban. Polisi menduga motif satu keluarga ini bunuh diri akibat terlilit jeratan utang. Untuk motif, dengan adanya pesan di kaca meja rias kamar, di situ seolah-olah Pak W ini memberikan pesan kepada si anak untuk nurut kepada eyangnya, tantenya, omnya, engkongnya, utinya. Kemudian juga menitip pesan terkait masalah biaya pemakaman. Sementara kami duga salah satu korban atau Pak W ini memiliki banyak tanggungan hutang. Sementara itu, tetangga menyebutkan sang ayah yang berinisial WE berprofesi sebagai guru SD, sedangkan istrinya berjualan kue secara daring. Keluarga ini memiliki anak kembar. Keseharian keluarga ini dikenal sebagai keluarga yang baik. Tetangga mengaku tidak pernah mendengar ada permasalahan di dalam keluarga ini. SD di Sukun, SD 3, SD Negeri 3 di Sukun. Dia kalau tahlil, acara apa datang Mbak, rutin, tahlil rutin, tahlil diundang-undang kematian tuh ya datang. Kalau subuh ke masjid terus, tapi 2 hari itu saya nggak jumpa Pak Wahab subuhan. Bu, kalau di rumahnya kan kayak ada pelang jualan kue, memang istrinya sehari-hari jualan kue, jualan kue bolen, pesenan. Rekan kerja sesama guru menyebut guru WE dikenal sebagai guru yang baik. Guru-guru di tempat WE mengajar mengaku tidak merasa curiga karena WE tidak pernah bercerita apapun ke rekan kerja. Tidak menunjukkan sikap yang bagaimana, tidak, tetap ceria, penampilannya rapi, smart, semua tugas, kalau dapat tugas dia dikerjakan dengan baik. Jadi tidak ada hal yang mencurigakan atau apa, itu tidak ada sama sekali. Dia sepertinya itu waktu Senin itu kayak murung gitu loh Bu, tidak seperti biasanya, mungkin karena anak-anak terbiasa bersama gitu ya. Murung gitu loh, cuman itu dok anak-anak jawabnya. Ketika Senin itu ya ketemu saya, ya nyajar tapi anak-anak. Enggak kayak dibilang anak-anak murung gitu enggak? Enggak, anak-anak kan saya tanyanya kan tadi. Selain 1 anak dari keluarga ini yang meninggal, 1 anak kembarannya kini dirawat bersama neneknya. Polisi telah memberikan pendampingan dan trauma healing untuk memulihkan kondisi psikologisnya. Tim Liputan, Kompas TV. Kita dalami kasus keluarga guru di Malang yang diduga bunuh diri akibat jeratan utang bersama psikolog keluarga Novita Tandri. Selamat petang, Mbak Novita. Selamat petang, Mbak Cindy. Mbak Novita, mengapa kasus seperti ini bisa terjadi di Malang? Seorang guru, satu keluarga yang mengambil keputusan untuk bunuh diri. Dugaannya karena terjerat utang, ini dugaan dari polisi. Ya, mungkin yang dari surat bisa dibaca temuin pada saat mewawancara anak yang selamat ya, AKE yang 12 tahun. Tapi sebelum kita mulai Mbak, izin supaya bisa lebih hati-hati, lebih bijaksana di dalam mewawancara gitu ya Ananda yang selamat ini, karena dalam posisi pastinya shock sekali karena seluruh keluarganya meninggal, dan yang kedua adalah pastinya mengalami apa yang disebut dengan PTSD. Jadi memang harus benar-benar hati-hati, pendampingan psikolog jangan lupa terus-menerus harus ada di sana. Dan juga yang kedua adalah edukasi yang tentunya dalam pemberitaan seperti ini harus sangat bijaksana ya. Karena biasanya pemberitaan tentang bunuh diri kepada orang-orang yang menonton, kalau pada saat dalam stage putus asa, tidak ada harapan, biasanya malah dijadikan sebagai inspirasi, Mbak. Itu oke. Jadi kalau saya melihat di sini, kelihatannya bukan satu-satunya pastinya faktor ekonomi. Ada gangguan psikosis sebelumnya.
gangguan di mana mental yang terjadi, di mana pengidapnya biasanya tidak bisa membedakan antara realita dan non realita, imajinasi dan realitas, Mbak. Di sana itu biasanya mereka tidak bisa membedakan apakah ini nyata dan tidak nyata, ada halusinasi di sana, ada delusi di situ, ada yang disebut dengan gangguan-gangguan psikosis lainnya, Mbak. Ya. Jadi harus diteliti, cuman karena ini semua keluarga sudah meninggal, kita hanya bisa melakukannya lewat orang-orang terdekat tentunya. Dan ini juga menjadi pembelajaran mungkin bagi kita semua bahwa kesehatan mental tidak boleh dianggap enteng. Ya. Okay. Bahwa memang benar-benar kesehatan mental bisa sampai mengancam dan bisa mengakhiri nyawa diri sendiri, bahkan orang-orang yang terdekat di sekitar orang-orang yang mengidap gangguan psikosis ini. Mbak Novita, tapi tetangga, rekan kerja, semua menyebut bahwa keluarga ini baik-baik saja, terlihat tidak ada masalah. Lalu bagaimana bisa mendeteksi seseorang punya masalah sehingga mereka yang ada di lingkaran terdekat, orang yang memiliki masalah mental ini bisa memberikan pertolongan? Sebenarnya pasti, Mbak, ini biasanya sudah terjadi depresi bertahun-tahun atau berbulan-bulan, atau juga mungkin punya yang disebut dengan diagnosa utama yang tidak diungkapkan karena mungkin tidak punya psikolog pribadi, tidak pernah ke psikolog atau psikiater, sehingga diagnosa utamanya tidak pernah ditemukan, sehingga muncul komorbiditas. Komorbiditas berarti ada yang hal-hal yang lain yang menjadi faktor-faktor pencetus. Mungkin salah satunya yang tadi adalah faktor ekonomi dengan adanya terlilit hutang. Tetapi tidak datang dengan satu faktor tunggal, Mbak. Nah, biasanya yang mengakhiri hidup seperti ini ada depresi bertahun-tahun yang dialami tetapi tidak diperlihatkan atau tidak diungkapkan, karena biasanya di dalam budaya kita mengungkapkan kesulitan, kesusahan, mengungkapkan keluh kesah kepada orang-orang sekitar itu biasanya dianggap masih aib dan tabu atau tidak terbiasa. Akhirnya dipendam sendiri. Faktor-faktor komorbiditas lainnya datang bertubi-tubi, mungkin dengan faktor tadi finansial, mungkin pekerjaan, mungkin tentang anak, tentang hubungan suami istri, tentang pertemanan dengan tetangga sekitar, kita nggak tahu, Mbak. Jadi memang penting sekali untuk kita semua belajar dari sini apabila mengalami hal-hal yang membuat kita cemas, membuat kita merasa ada depresi di situ, membuat kita sampai punya gangguan tidur, gangguan makan, kehilangan minat yang biasanya kita suka sekali misalnya berolahraga, kita suka sekali misalnya berkebun, kita suka sekali memasak, lalu minat ini hilang semua, lalu nggak kepengen melakukan apa-apa. Nah, orang yang paling terdekatnya biasanya akan tahu, mereka akan melihat bahwa lebih tidak banyak bicara gitu, minatnya hilang. Jadi memang penting sekali untuk kewaspadaan kita, untuk punya empati, saling memperhatikan sekeliling kita. Di mana orang-orang ini yang memang membutuhkan perhatian, atau tahu sekedar untuk ditanyakan apa yang dirasakan. Karena dari keterangan tetangga, rekan kerja, keluarga juga tidak ada hal yang signifikan yang terjadi pada keluarga ini. Mereka tidak pernah bertengkar, mereka dikenal sebagai keluarga yang harmonis. Jadi masyarakat pun hesitate atau segan untuk membantu karena merasa tidak, baru kaget lah ketika peristiwa ini terjadi. Selama ini tidak pernah menyangka karena tidak terlihat gejala-gejala itu. Dan ini juga artinya kita pelajari bahwa kesehatan mental, gangguan kesehatan mental bukan saja menyerang orang yang kelihatannya punya gangguan kejiwaan. Bahwa ini bisa menyerang kepada siapapun, termasuk yang berprofesi sebagai guru. Atau seperti almarhumah sang istri gitu ya, yang berjualan kue yang kelihatannya baik-baik saja. Yeah. Jadi memang faktor-faktor kompleks yang lain ini bisa membuat membuat orang akhirnya mengambil keputusan yang singkat dan menganggap, mungkin salah satunya lagi juga adalah yang disebut dengan felicida altruistik akut, Mbak. Jadi bagaimana menganggap bahwa dengan sudah adanya gangguan psikosis ini tadi, dengan halusinasi, dengan delusinya dia, lalu ditambah bahwa dengan mengajak keluarga sendiri, dengan anak sendiri, saya malah melepaskan penderitaan mereka supaya tidak usah merasakan lagi kesulitan hidup dan kesusahan hidup. Dan tentunya ini adalah gangguan mental.
Ya, ya. Dan korban sempat nulis pesan untuk salah satu anaknya. Apakah itu artinya mereka sudah merencanakan ini sebelumnya? Biasanya begitu, Mbak. Jadi sudah ada perencanaan, sudah ada pikiran, ada skenario di dalam kasus-kasus yang biasa saya tangani. Mereka sudah punya skenario ini atau bahkan sudah berbicara, berfantasi. Apakah yang akan saya lakukan supaya dapat menjalankan apa yang saya pikirkan. Dan biasanya kalau ini tidak dibicarakan, tidak punya psikolog untuk bisa diajak bicara, untuk digali, dia akan biasanya melaksanakan ini pada saat faktor-faktor komorbiditas ini datang bertubi-tubi, Mbak. Kemudian mengambil keputusan itu ya, keputusan yang sangat fatal ini. Mbak Novita, tapi kan masih ada satu anak kembarnya yang saat ini dirawat oleh keluarganya, dirawat neneknya. Tadi sudah diingatkan oleh Mbak Novita soal bagaimana memperlakukan satu anak yang selamat ini. Bagaimana kemudian sebaiknya keluarga, kemudian orang sekitar memberikan penanganan yang tepat untuk anak ini, terutama memulihkan kondisi psikologisnya. Kalau buat saya nomor satu tentunya harus ada pendampingan dari psikolog, dan urusan bicara PTSD bukan urusan 1-2 bulan, Mbak. Ini bisa datang dengan proses grieving itu sampai, kalau kita bicara DA gitu ya, DAPDA, sampai ke acceptance dari denial. Nah, ini ada proses dia disebut dengan denial, proses dia mengalami kemarahan, ada bargaining, seandainya saya bangun lebih cepat, seandainya saya waktu kencing dengar suara seperti ini, lalu ada depresi, dan baru kepada acceptance. Grieving stage ini akan bolak-balik, dan penting sekali profesional psikolog untuk bisa mendampingi, termasuk dengan psikiater. Lalu yang kedua adalah kehadiran support system ini untuk hadir, ada di sana, tetapi jangan dikorek-korek kalau Anda bukan psikolog. Karena pada saat dikorek-korek, dengan tidak punya kemampuan secara profesional untuk menghadapi seseorang yang menghadapi PTSD seperti ini, shock sekali ya Mbak ya. Malah jadi membuat dia semakin bisa terpuruk dan sulit untuk bisa sampai di titik yang disebut dengan acceptance itu loh Mbak. Lalu yang ketiga buat saya, jadi kita juga belajar betapa pentingnya mengelola stres bagi kesehatan fisik kita, bahwa kesehatan fisik dan kesehatan mental sama pentingnya. Bagaimana badan kita terdiri dari jiwa, raga, dan roh, aktivitas fisik, bersosialisasi sebagai makhluk sosial, ini sangat-sangat dibutuhkan. Dukungan dari keluarga, support system pada saat kita punya masalah, punya kegalauan, paling dekat adalah orang-orang yang berada di sekitar kita. Jangan malu untuk bicara. Oke, artinya apakah support system dalam kasus ini tidak berjalan atau ada yang missing atau missing linknya, Mbak Novita? To be honest, saya hanya bisa menduga-duga ya Mbak Cindy, tetapi saya harap ini menjadi pembelajaran kita semua. Jangan sampai berita ini justru menjadi inspirasi sekali lagi buat yang berada dalam posisi keputusasaan, berada di dalam motivasi sudah rendah untuk hidup. Anda tidak sendirian, cari, pastikan pusat layanan hotline dengan kesehatan mental, hubungi layanan kedaruratan, kepolisian yang akan siap membantu kalian semua, karena kalian tidak sendirian. Itu loh Mbak. Tidak sendirian. Terima kasih, itu pesan yang sangat kuat. Mbak Novita Tandri sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Kami terima kasih atas analisa dan juga pandangannya. Selamat malam.